Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin menggelar seminar kesehatan dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia tahun 2020 di Kalimantan Selatan. Di antaranya diisi narasumber Dr. Sally selaku dokter spesialis anak, konsultan nefrologi. Pemahaman tentang kesehatan ginjal untuk semua orang di mana saja, mulai dari deteksi dini hingga pencegahan di semua fasilitas kesehatan. Untuk itu RSUD Ulin menggelar seminar kesehatan dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia tahun 2020 di Kalimantan Selatan. Berlangsung di aula rumah sakit setempat, dibuka Ketua Dharma Wanita Persatuan Kalimantan Selatan, Hajah Jauharyanti Abdul Haris. Seminar yang diikuti para pengurus tim penggerak PKK dan pengurus Dharma Wanita, serta para pasien dan keluarga pasien ginjal, diharapkan menjadi wadah untuk dapat memberikan pemahaman tentang deteksi dini dan pencegahan terhadap penyakit ginjal. Ada seminar hari ini yang disambung dengan seminar di gedung lantai 8 Ulin Tower. Ya, penyuluhan mungkin oleh dinas dan puskesmas ya. Kalau kita yang sudah kuratif penanganan itu kita mengadakan pemeriksaan di poli, pengobatan juga kalau sudah nggak bisa harus dengan mesin cuci darah ya. Jadi menjaga kesehatan tadi penting dan kesehatan itu mahal. Oke, siap. Serta juga adanya seminar awam yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Pemprov Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibu Sekda Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, dan pencegahan juga sebelum terjadi penyakit ginjal. Dan ini bisa kita laksanakan juga sebaiknya di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Seminar kesehatan ini diisi narasumber diantaranya Dr. Sally selaku dokter spesialis anak, konsultan nefrologi RSUD Ulin yang menyampaikan materi tentang infeksi saluran kemih pada anak serta deteksi dan pencegahannya. Rijali Apandi, Banjar TV. Di samping itu mengingat jumlah pasien cuci darah yang kian bertambah, dalam 1 bulan ke depan RSUD Ulin berencana akan menambah kembali fasilitas alat cuci darah hingga totalnya akan menjadi 100 unit. Saat ini RSUD Ulin memiliki 65 fasilitas alat cuci darah dengan membagi 3 shift untuk melayani pasien yang hampir ratusan orang setiap harinya. Mengingat jumlah pasien cuci darah yang kian bertambah, dalam 1 bulan ke depan, RSUD Ulin berencana akan menambah kembali fasilitas alat cuci darah. Dipastikan penambahan fasilitas alat cuci darah tersebut totalnya akan menjadi 100 unit. Tak hanya itu, juga berupaya melakukan penambahan ruangan sehubungan dengan makin padatnya pasien cuci darah di rumah sakit terbesar di Kalimantan Selatan ini. Setidaknya hal tersebut disampaikan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Suciati kepada Banjar TV di sela kegiatan peringatan Hari Ginjal Sedunia tahun 2020 di Banjarmasin. Tahun ini kita mempunyai 63 tapi masih 3 shift ya. Nah, ini akan kita tambah, mesinnya sudah ada lagi dipasang pipa-pipanya, mudahan sebulan depan ini mesin yang bertambah bisa 100. Mungkin rencana ada penambahan ruangan, Bu, ke depan? Ya, ke depan ada rencana penambahan karena ruangan yang ada sudah tidak muat dan mungkin di ruang tunggu atau sebelah depannya tuh akan kita renovasi. Hari ini mesinnya 65 ya kali 3 180-an. Nah, kan masing-masing beda ya, ada yang seminggu 2 kali, ada yang sekali, ada yang 3 kali. Jadi sesuai tingkat kesakitan ginjal seseorang yang diperiksa oleh dokter. Sementara itu, Kepala Divisi Ginjal dan Hipertensi Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Rudiansah menerangkan, penyakit ginjal tidak hanya diderita orang dewasa, namun juga anak-anak.
berbagai faktor terjadinya penyakit ginjal tersebut, yakni seringnya mengonsumsi makanan manis dan banyak mengandung garam, di samping faktor lainnya seperti darah tinggi dan kencing manis. Untuk itu, cintailah ginjal dan kurangi mengonsumsi makanan manis dan mengandung banyak garam. Terlebih apabila sudah memiliki gejala darah tinggi dan kencing manis, maka jagalah dengan mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Pencegahan adalah dengan cara menjaga tadi hidup sehat, termas tadi, kemudian makan makanan yang benar-benar tidak merugikan bagi kesehatan kita, seperti kurangi garam, kurangi manis-manis. Bagi yang sudah punya penyakit-penyakit kencing manis, darah tinggi, segera dikontrol penyakit-penyakitnya dengan hidup sehat tadi maupun dengan obat. Obat yang diminum konsumsi yang banyak tadi oleh darah tinggi sama gula darah tadi, tujuannya untuk mengontrol tadi sehingga terbebas atau tercegahlah gangguan ginjal akibat penyakit tersebut. Nah, justru bukan karena minum obat itu ginjalnya rusak, tapi justru karena nggak minum obat maka penyakit tersebut tidak terkontrol dan ginjalnya rusak. Faktor yang paling banyak terjadi adalah memang darah tinggi dan kencing manis di Indonesia ini penyebab gagal ginjal yang sampai cuci darah. Rijali Apandi, Banjar TV.